Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turunan, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom, keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai dengan ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Berdoa dimulai. Pertolongan dalam ibadah Bulan Bina Keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 362 ayat yang pertama
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat yang pertama, Aku milikmu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, dan kata-kata seterusnya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian kita terdapat dalam Mazmur pasal 111, Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Terdapat dalam kitab Mazmur 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan mulai dari perikop. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan persekutuan membacakan ayat yang genap. Saya akan mulai dari perikop kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, kakak adik orang semua yang ada di dalam rumah. Kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-34 hingga 35. Sekali lagi, pembacaan pada malam ini terambil dari Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-34 hingga 35. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka pada tangan kita masing-masing dan kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Di hari ini kami boleh berkumpul kembali lagi menjadi suatu keluarga yang utuh Bapa. Atau meskipun ada bapak kami, mama kami, sanak saudara kami yang jauh dimanapun Bapa, tapi kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersekutu kembali Bapa. Malam ini kami mau kembali merenungkan firman Tuhan Bapa. Biarlah Alkitab yang sekarang ini terbuka boleh mengantar kami untuk memahami apa isi dan perintah firman Tuhan bagi kami Bapa. Kirimkanlah sinar Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, sehingga menerangi kami dalam memahami pembacaan yang kami baca dan juga perenungan serta pengantar yang akan diberikan oleh pendeta Bapa. Ini saja doa kami Bapa, tuntun kami dalam perenungan ini. Amin.
Sekali lagi, pembacaan kita terambil dari Lukas pasal 14, ayatnya yang ke-34 hingga 35. Karena pembacaan ini hanya 2 ayat, kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya akan membacakan perikopnya dan kita akan melanjutkan dengan ayatnya yang ke-34 dan 35. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-34 dan 35. Segala sesuatu yang harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita malam ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, mama, kakak, adik, dorang semua yang ada saat ini mengikuti ibadah bersama-sama. Garam adalah penyedap rasa yang sangat dibutuhkan banyak orang di saat kita sedang memasak. Mungkin mama-mama yang saat ini mengikuti ibadah, atau mungkin seorang bapak yang juga masak di dalam rumah. Pasti kita membutuhkan penyedap rasa. Salah satunya adalah garam. Garam sebagai penyedap rasa dan pengawet pada makanan, garam juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan, kesehatan tubuh, jantung, hati, serta ginjal. Tentunya dengan kadar yang seimbang. Jadi kalau berlebihan juga tidak baik juga untuk tubuh. Tapi kita tidak bahas tentang itu. Ya, bahkan garam ini juga di berbagai daerah bermanfaat juga untuk kecantikan, sesuai dengan takaran yang diperlukan tentunya. Tetapi garam jika dipakai melebihi takaran pada setiap masakan, maka dapat membahayakan tubuh bila penggunaannya secara berlebihan. Contohnya, jika garam yang tinggi di dalam tubuh kita, garam akan mengikat air di dalam tubuh kita dan menyebabkan kita menjadi hipertensi atau misalkan dehidrasi karena banyak air yang terhisap oleh garam. Garam itu sangat bermanfaat, tetapi juga jika dia sudah tawar, maka tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sama dengan orang-orang Kristen sebagai murid Yesus yang tidak lagi menjadi seperti garam sebagai penyedap rasa bagi orang lain untuk mencegah mereka dari kebusukan, sekaligus menyegarkan dan menyedapkan hidup mereka. Selain garam itu menyedapkan rasa, garam juga memiliki sebagian manfaat, yaitu sebagai pengawet. Mungkin orang-orang yang di pesisir pantai menggunakan garam juga sebagai pengawet dan sebagainya. Kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai orang Kristen dengan baik, seperti fungsi garam yang baik dan memberi cita rasa, maka kita dianggap tidak berguna lagi. Tentu mungkin Bapak dan Mama semua memikirkan bagaimana garam tidak asing lagi. Di sebagian tempat di luar sana, garam yang digunakan bukan seperti garam bubuk yang kita gunakan, tetapi garam seperti batu. Kita tahu bahwa garam itu adalah mineral. Ada garam yang berbentuk seperti bongkahan batu, yang ketika kita masak sup, masak makanan apa saja, garam tersebut akan dicelupkan kepada masakan kita. Jadi ketika suatu saat garam itu bisa saja tidak asin karena sumber mineral pada bongkahan tersebut telah habis. Hal itu yang disebutkan bahwa garam bisa tidak asing lagi. Seperti itu. Sebagai keluarga dan orang Kristen, baik, kita harus menjadi garam sekaligus terang
sebagai firman Tuhan bagi kita, seperti yang sudah kita baca. Garam memang baik, tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kita sebagai orang muda GKI dan juga seluruh anggota GKI, kita diharapkan menjadi anak-anak terang. Karena itu ada pada logo kita. Tidak ada lagi gunanya jika ladang atau pupuk, jika menggunakan garam, tidak ada lagi gunanya karena manfaatnya telah hilang. Dan orang akan membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sebagai orang Kristen, kita adalah yang disembolkan dengan garam penyedap, pengawet, dan dapat dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman, serta menetralkan tanah yang hendaknya kita hadir di mana kita hidup dan berkarya supaya menjadi berkat. Sekali lagi, garam ini berbicara di mana kita hadir, kita menjadi dampak. Kita menjadikan sebuah rasa yang enak, di mana orang di sekitar kita juga merasakan damai yang kita bawa. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari liturgi bulan Bina Keluarga. Hendaklah siapa yang mempunyai telinga, ia mendengar. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anak-anak, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam bulan Bina Keluarga di tanggal 9 September 2023 dari Lukas 14 ayat 34 sampai dengan 35. Yaitu garam memang baik, tapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dengan tema menjadi garam hidup yang baik. Ya. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mengapa Yesus ambil contoh dari garam? Karena garam dalam kehidupan orang Palestina di daerah Israel, hal yang sangat penting sekali. Garam sangat berguna dalam lingkungan kehidupan keluarga. Kalau kau hidup di Indonesia memang kau beli di toko, kalau orang Israel tidak. Garam dia bisa bikin sendiri karena kekayaan dari laut garam, laut mati itu hasilnya tidak pernah berkurang tiap-tiap tahun. Tuhan kasih mereka berkat yang luar biasa. Dan mereka bisa buat garam sendiri, mereka bisa mengolah sendiri dengan ilmu pengetahuan yang ada. Akhirnya mereka juga bisa menyediakan garam di rumah masing-masing. Betapa pentingnya garam itu dalam kehidupan kita. Garam berfungsi sebagai memberi rasa. Ya. Kita masak sayur, kita masak ikan, kuah, tanpa garam betapa ikan itu tawar sekali. Tapi kalau kita taruh garam sedikit, dia menjadi perasa untuk kita bisa makan makanan itu. Tapi garam juga menjadi fungsi untuk pengawet makanan dari pembusukan. Makanan atau ikan atau daging yang kita bawa, kita tidak bisa taruh begitu saja, pasti dia akan basi atau bau. Untuk itu orang harus menggarami makanan itu atau ikan. Garam menuntut kita orang Kristen harus sebagai orang Kristen yang hidup seperti garam. Garam yang memberi rasa adalah satu kehidupan yang, satu keluarga yang dimana terlihat oleh orang lain. Mereka itu memang keluarga ini seperti garam. Satu kehidupan yang harmonis, satu kehidupan yang begitu rukun, tentram. Baik di dalam keluarga sendiri maupun keluarga itu dengan tetangga, bertetangga. Mereka begitu menunjukkan kehidupan seperti sebuah garam yang menjadi perasa. Ya. Orang lihat, orang menceritakan tentang kehidupan keluarga yang seperti garam itu.
Dan orang juga segan dengan kita kalau kita benar-benar berfungsi sebagai garam yang perasa itu. Ya. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan sehingga dia memberikan contoh garam ini dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Ya. Begitu kehidupan kita dengan di tempat kita kerja, di tempat kita aktivitas, di tempat anak-anak kamu sekolah yang kuliah. Ya. Kalian harus menjadi garam bagi orang lain. Dan mereka akan melihat dengan cara hidup, kelakuan, tutur kata. Ya. Semua akan mendatangkan berkat. Ya. Tapi garam yang kedua adalah berfungsi sebagai mencegah kebusukan. Orang Kristen harus bertindak seperti garam. Dunia yang gelap, dunia yang kotor, dunia yang rusak itu. Mereka lah yang jadi garam untuk dapat menerangi sehingga orang hidup dalam kegelapan itu bisa untuk kembali. Disitulah kita berperang sebagai garam. Dua hal ini sangat penting sekali. Seorang bapak keluarga harus di dalam rumah tangga, harus menjadi garam. Ya. Garam bagi istri dan anak-anaknya. Ya. Bukan bapak yang jahat, bukan bapak yang ditakuti. Bukan bapak yang suka maki-maki pada istri dan anak-anak. Tapi dia bapak yang memang benar-benar garam. Dia pulang kerja anak-anak memeluk dia, menyayangi dia. Karena dia mewujudkan garam yang benar, garam yang baik. Di tengah-tengah keluarga. Bahkan di mana saja menunjukkan citra diri seorang imam, seorang bapak yang baik. Maka sesi rumah tangganya juga menjadi berkat. Seorang istri juga begitu. Bukannya berbicara bapak yang jadi garam, istri tidak. Istri juga harus jadi garam bagi suami dan anak-anak dalam rumah. Dari mulutmu kata-katanya keluar, kata-kata yang penuh dengan berkat. Bukan kata-kata yang penuh dengan caci maki. Ya. Ini penting dalam kehidupan keluarga. Mazmur 103, kalau kamu hidup dengan rukun, kesanalah Tuhan itu akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk kamu. Tapi kalau tidak hidup dengan rukun, berkat minyak narwastu tidak ada dalam kehidupan kita. Anak-anak juga harus jadi garam di dalam rumah tangga. Dalam Mazmur 128. Mereka seperti pohon zaitun yang subur di sekeliling meja. Itu anak-anak yang baik. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Anak-anak yang di luar orang lihat mereka memang orang tuanya begitu seperti garam mengajarkan mereka. Mereka punya teladan di luar juga seperti garam, menjadi contoh teladan. Kehidupan orang Kristen itu bisa belajar dari nasihat Yesus di Lukas 14 ayat 34-35. Dunia itu begitu indah sekali. Dunia yang kita jalani lihat, karena ada keluarga yang memang benar-benar mereka hidup seperti garam, tapi ada keluarga yang tidak mencerminkan garam yang baik itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berbicara pada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu tidak harus seperti garam yang harus pergi dan memberitakan Injil. Ya. Garam itu kalau dia tidak berguna itu betapa tidak berfungsi sama-sama, menjadi garam yang tawar. Garam yang dibuang, yang tidak ada artinya. Arti firman Tuhan adalah betapa seorang bapak yang sudah garam yang tidak berfungsi. Untuk apa lagi? Sudah tidak ada gunanya. Yang dibuang, lebay dibuang saja diinjak-injak oleh orang. Begitu juga seorang ibu yang kalau garam yang tidak berguna, sudah tawar, sudah tidak asing lagi. Dan begitu juga oleh anak-anak. Dan Yesus nasihati kita dengan firman Tuhan hari ini. Kita harus menjadi garam yang baik. Dan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kamu tidak perlu lagi pergi memberitakan Injil harus dengan suara yang berteriak keras-keras di jalan untuk orang mendengar. Tapi dengan cara tingkah laku yang baik. Dengan cara sifat yang baik. Seperti garam yang pengawet, garam yang memberi rasa. Seakan-akan kamu sudah memberitakan Injil kepada orang lain.
Orang akan melihat kelakuanmu, orang akan melihat sifatmu, orang akan melihat keteladananmu, seperti orang melihat pemancar yang di Polimak itu. Dari mana-mana orang bisa lihat terang itu berdiri, dan orang Kristen harus berdiri seperti itu. Seperti garam yang menyenangkan, seperti garam yang mengawetkan. Itulah sebabnya Yesus berbicara di Matius pasal 3 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu di sorga. Kita tidak perlu menyombongkan diri bahwa saya orang Kristen yang hebat, tidak perlu. Tapi orang lain yang cerita dari sifat dan tingkah laku, kelakuan kita yang benar, orang lain akan bilang mereka adalah benar-benar garam itu. Garam yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Kalau kita memegang fungsi garam ini dengan benar, betapa indahnya dunia ini. Damai sejahtera, sukacita, kedamaian selalu mengalir dalam kehidupan kita. Seorang bapak imam yang baik, ada tetangga yang ribut, ada tetangga yang bertekar, atau orang lain yang ada dalam perselisihan, dia jadi garam berdiri di situ. Bagi garam pendamai, dia bisa mendamaikan orang lain. Itu yang dituntut dari kita. Di dalam rumah tangga suami dan istri sedang baku ribut, anak berdiri jadi garam untuk mendamaikan orang tua. Itu semua punya fungsi, bukan orang tua saja, bukan pendeta, bukan penatua, syemasi, guru Injil, guru jemaat, tidak, semua orang. Yesus minta untuk menjadi muridnya. Dengar firman-Nya, pulang dan beritakan firman itu juga untuk orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mempersilakan Bapak, Ibu, anak-anak untuk mendoakan pergumulannya masing-masing. Saya berikan waktu 5 menit dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami.
Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 362, ayat yang ketiga. Sungguh indahnya walau sejenak bersertamu, dan kata-kata seterusnya. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan berkatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menerima berkat secara bersama-sama yang tercatat pada liturgi. Mari kita berdoa. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin. Dan kepala gereja. Hari ini, ketika mentari pagi terbit dari ufuk timur, kami tahu bahwa persekutuan jemaat ini telah berusia 61 tahun sejak 8 September 1962. Segala kemuliaan bagi Allah dipersembahkan dari sini di pagi hari ini, karena kami tahu Roh Kudus akan berkuasa bekerja supaya sukacita kami di hari ini digenapkan dalam jalan santai sebagai wujud dari persekutuan, kesaksian, dan di dalam pelayanan. Buatkanlah kami semua iman percaya kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, bersyukur, dan kami tetap percaya. Amin. Menandai Hari Doa Syukur 61 tahun Jemaat GKI Pengharapan, kita akan jalan santai dan kita berjalan di dalam Tuhan. Amin. Yesus sayangku. Sekali lagi, zeka-zeka, zeka-zeka yo. Kiri kanan aku tak pandang, puji Tuhan. Zeka-zeka, zeka-zeka yo. Kiri kanan aku tak pandang, puji Tuhan. Yesus sayangku. Yesus sayangku. Yesus sayangku. Yesus sayangku. Yesus sayangku. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, semua. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus
Yesus sayangku. Sekali lagi, Yesus sayangku. Yesus sayangku. Terima kasih Bang Beri dan terima kasih untuk HUT GKI Pengharapan Jayapura ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Wow.